Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Anggreni. Saya adalah salah satu guru di SDN Cilangkap 01 Pagi, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja yang akan dilaksanakan di sekolah saya sendiri di SDN Cilangkap 01 Pagi pada siswa kelas 6B materi tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran ke-1. Berikut uji kinerja yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang sudah bergabung di Zoom meeting pada pagi ini. Pagi ini kita tetap selalu belajar di rumah karena masih dalam kondisi pandemi. Memang kalian sudah belajar di setiap hari Jumat, tetapi di hari Senin ini kita akan memulai pembelajaran virtual kita. Kita mulai pembelajaran pagi ini dengan berdoa. Ibu minta tolong Rafa, pimpin doanya ya Rafa ya. Ya, Bu. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih Rafa telah memimpin doa pagi ini. Sekarang Ibu mau ngecek hari ini adakah yang tidak masuk di Zoom? Di situ ada Mario. Mudah-mudahan hari ini kalian bisa mendapatkan pembelajaran dengan baik dan bisa diterima apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu informasikan kepada kalian. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi kita belajar bersama di pembelajaran virtual di hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum Ibu membahas pembelajaran, kita mau mendengarkan lagu Garuda Pancasila. Mulai dibuka mute-nya boleh? Kita mulai bernyanyi Garuda Pancasila. Maju. Jadi hari ini kita kembali lagi belajar bersama-sama di kelas virtual. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya, Nak? Masih ingat tentang negara-negara di Asia Tenggara? Masih. Nah, ya, jadi hari ini kita belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memulai, di sini ada peraturan kelas. Ibu punya peraturan kelas. Yang pertama,
siswa wajib login ke aplikasi belajar yang digunakan guru sesuai jadwal, yakni 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang kelima, apabila siswa ingin bertanya, sebaiknya kalian menggunakan fitur raise hand. Itulah peraturan kelas kita di hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang apa sih? Nah, yang pertama, kalian nanti akan menganalisis posisi dan peranan Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang keenam, merancang percobaan sederhana benda magnetis dan benda non-magnetis. Jadi di hari ini kita akan berkelompok dan merancang sebuah percobaan sederhana. Nah, selanjutnya, kemarin kita sudah belajar berwirausaha, bukan? Nah, sekarang usaha apa saja sih di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Sekarang Ibu tanya, siapa di sini yang mamahnya atau ayahnya berwirausaha, melakukan usaha kecil-kecilan di rumah? Saya. Oh iya, Rafa. Rafa mamahnya punya warung, berarti mamahnya seorang wirausahawan. Nah, sekarang Ibu punya beberapa gambar kegiatan wirausaha, macam-macam usaha di sekitar kita. Yang pertama kita ayo mengamati gambar yang pertama, itu gambar apa? Orang lagi fotokopi. Ya, orang sedang fotokopi. Nah, di dalam ketika orang lagi fotokopi tersebut, itu apa yang dia berikan ke konsumennya? Berupa jasa atau berupa barang? Jasa. Iya, berupa jasa. Berupa jasa. Kalau nggak ada tukang fotokopi, kita fotokopinya bagaimana? Di samping ada jasa, begitu juga ada barang di tukang fotokopi. Biasanya barangnya apa saja yang dijajakan, yang dijual? Mesin fotokopi, kertas, ada pensil, ada pulpen, ada alat tulis, dan sebagainya. Betul ya, kalau tukang fotokopi mau fotokopi. Tentunya ada? Mesin fotokopi. Ya, betul. Ada mesin fotokopinya. Kalau mesin fotokopinya, bisa nggak kita membuat sendiri mesin fotokopi? Kira-kira. Bisa. Kita akan melakukan apa biasanya? Kalau suatu negara belum bisa memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, jadi akan melakukan apa ya? Impor. Iya, pintar. Melakukan impor. Impor itu apa? Menerima barang dari luar negeri. Iya, menerima barang dari luar ke dalam. Nah, apakah seluruh yang tadi Ibu bilang, apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Nah, tentunya tadi ada tukang motor, servis motor. Apakah bahan baku membuat motor itu semua ada di Indonesia? Tidak semuanya. Tidak semua, tentunya. Ada yang dari luar negeri. Khususnya itu kalau misalnya barang elektronik, biasanya diimpor dari luar negeri. Nah, apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Tentunya ada. Iya, betul. Tentunya ada peralatan. Paling tidak, setiap negara itu membutuhkan kegiatan ekspor dan impor barang. Nah, sekarang, stop. Terima kasih, Alivia. Kemudian dilanjutkan. Siapa yang mau baca tadi? Saya, Bu. Oke, Rafa. Ekspor pada 2014 mencapai US dollar 340 juta. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Oke, terima kasih Rafa dan Alivia. Sudah bisa membacakan wacana ini. Sekarang Ibu tanya, dari wacana ini, Indonesia itu melakukan apa? ekspor.
Melakukan ekspor. Barangnya apa? Batik. Batik. Berarti ekspor itu apa tadi? Mengirimkan barang ke luar negeri. Ya, mengirimkan barang ke luar negeri. Di sini dari Indonesia ke Singapura, ke Amerika, ke Eropa, dan ke Australia. Nah, sekarang kita punya kegiatan ayo mencari. Punya contoh barang. Nah, ini bisa terlihat ini apa? Itu mouse. Ini mouse. Ini mouse. Di situ terlihat tulisannya adalah Made in China. Berarti dibuatnya ini dari mana? Cina. Dari Cina. Berarti Indonesia melakukan apa? Ekspor atau impor? Impor. Impor. Nah, sekarang kalian cari di sekitar rumah kalian yang barang-barang komoditas ekspor mau komoditas impor berarti. Kalau diperlihatkan di kameranya masing-masing. Diperlihatkan di kameranya masing-masing. Di situ ada beberapa barang impor berarti. Beberapa barang impor. Fahri. Ya, Bu. Fahri punya barang apa Fahri di situ? Ini Bu, minuman teh. Minuman teh apa namanya? Teh tarik, Teh Aleti. tarik. Teh tarik itu diproduksi di mana? Di Malaysia, Kuala Lumpur. Wah, berarti Fahri mengkonsumsi tehnya Malaysia. Nah, kemudian ada Keisha. Keisha itu kamu punya apa? Bu, Apa? sepatu. Oh, sepatu. Sepatumu produksi mana? Neymar. Myanmar. Iya. Iya, produksinya adalah terbuat dari made in Myanmar. Nah, yang mainan, ada kalkulator, itu adalah barang-barang bukti bahwa Indonesia melakukan impor atau ekspor? Impor. Impor. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Ini nanti kalian akan mendiskusikan LKPD kegiatan 1 dan kedua. Jadi LKPD-nya Ibu share di WA group. Kalian bisa lihat LKPD kegiatan 1 dan kegiatan 2. Jadi sekarang nanti kalian akan dikelompokkan menurut kelompoknya. Ibu sudah membagi kelompoknya. Nah, masih ingatkah kalian tadi kalian sudah memegang benda-benda yang yang diproduksi dari luar negeri, dari impornya, yang diproduksi dari luar negeri. Coba salah satunya, coba siapa ya? Tadi yang belum. Nabila. Iya, Bu. Kamu punya benda apa, Nabila? Mouse. Mouse. Kamu sudah disiapkan magnet? Sudah. Coba antara magnet dengan mouse tadi coba didekatkan. Nah, apakah yang terjadi? Mouse tidak menempel, Bu. Berarti tadi mouse yang dipegang Nabila itu benda magnetis atau benda non-magnetis? Non-magnetis. Non-magnetis. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Nah, oke. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menyiapkan bahan-bahan atau benda-benda seperti yang Ibu instruksikan tadi. Nanti kalian akan melakukan percobaan sederhana, yaitu menggolongkan benda magnetis dan benda non-magnetis. Kalian nanti akan berdiskusi untuk membuat laporan percobaan di kegiatan 3 dan kegiatan 4. Sampai sini, selamat berdiskusi. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Ada yang Bu. ingin ditanyakan? Sudah. Ibu sudah membuka breakout room-nya.
Silakan klik join. Mau tanya, ini Itu Bu yang kita ngerjainnya yang nomor 1 sampai 4 itu atau ada yang lain? nomor 1 sampai 4 semua, cuma nanti yang dipresentasikan tadi kan Ibu. Nah, yang dipresentasikan nanti adalah yang nomor 1 ini. Jadi semuanya tetap dikerjakan, kalian diskusikan. Nah, sekarang coba ini nanti kalian lengkapi psikodomonya. Ibu mau lihat sudah punya magnet semua? Sudah. Sudah. Coba sekarang kita buktikan yang benda magnetis dan benda non magnetis tadi. Siapkan gunting. Gunting. Coba didekatkan sama magnetnya. Nah, apa yang terjadi? Zafir? Nempel. Ya, nempel. Yang terjadi adalah gunting ini menempel di magnet. Berarti gunting itu termasuk benda magnetis atau non-magnetis? Magnetis. Magnetis atau non-magnetis? Magnetis. Magnetis, betul. Coba kertas didekatkan sama magnet, apa yang terjadi? Tidak menempel. Tidak menempel. Berarti kertas itu termasuk apa? Benda non-magnetis. Benda non-magnetis, ya. Nah, kalian nanti demonstrasikan sendiri, dibuktikan sendiri mana benda magnetis, mana benda non-magnetis. Nah, sampai sini mengenai pengisian LKPD-nya, kelompok 1 ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Enggak, tapi itu nanti di kolase, Bu. Ya, nanti. Dibacain aja, nggak apa-apa. Hah? Dibacain, bukan di share screen gitu, dibacain aja nggak apa-apa. Dibacain nggak apa-apa. Dan nanti tunjuk satu orang yang membacakannya ya. Saya. Ibu izin ke kelompok 2. Di kelompok 2 ada yang mengalami kesulitan untuk menjawab LKPD-nya. Bu, kita ini disuruh diskusi tentang LKPD yang min mapping kan, Bu? Ya, yang mind mapping. Semuanya sebenarnya semua didiskusikan. Tetapi prioritas untuk kelompok 2 itu adalah yang mind mapping ini. Yang mind mapping tentang ekspor Indonesia ke negara lain. Jadi kalian juga harus tahu ekspor itu nanti menggunakan apa ya, jual belinya itu menggunakan apa ya. Terus manfaat ekspor apa? Coba siapa yang tahu manfaat dari ekspor? Ekspor bisa menambah penghasilan ya, Bu? Apa? Iya, betul, menambah penghasilan. Nah, sampai sini ada yang mau tanya kembali? Ini di share screen apa tidak, Bu? Boleh di share screen. Nah, sekarang coba yang LKPD, ayo mencoba. Sudah punya magnet semua? Udah, Bu. Coba. Magnetnya mana ditunjukkan? Coba kali ini kita akan mencoba benda-benda magnetis dan benda non-magnetis yang merupakan sifat-sifat magnet. Coba magnetnya didekatkan dengan bajunya Rafa. Deketin sama baju Rafa. Apa yang terjadi? Tidak menempel, Bu. Tidak menempel. Terus coba Ibni di sekitar kamu tadi sekarang ada apa? Coba di belakang kamu ada bahan yang berbentuk kayu. Tadi itu Ibu lihat. Ya kan? Coba magnetnya dideketin sama itu. Apa yang terjadi? Tidak menempel, Bu. Tidak menempel. Berarti kayu itu termasuk benda magnetis atau non-magnetis? Non-magnetis. Non-magnetis. Coba. Nah, sampai sini ada yang mau tanya kelompok 2? Udah, Bu.
Enggak. Oke, kita beralih, Ibu izin beralih ke kelompok 3. Diskusinya sampai mana? Coba Ibu mau lihat hasil diskusinya. Tadi kalian sudah berdiskusi tentang apa aja? Magnet sama ekspor impor. Oh ya, magnet sama ekspor dan impor. Coba tadi hasil diskusinya coba disebutin komoditas ekspor Indonesia ke Brunei Darussalam. Tembakau, Tembakau, serta mesin dan peralatan. mesin dan peralatan. Oke. Terus nanti kalian tunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, sekarang di depan kalian ada magnet. Ada. Ada. Oke, magnetnya dipegang semuanya. Coba cari di sekitar kanan kiri kamu. Ada benda? Ada. Nah, coba dekatkan sama magnet, tunjukkan ke kamera. Semua. Oke, Rangga punya apa kamu? Kertas, Tunjukin kertas. Nempel atau tidak? pen, Nempel. Ismail? Oke, jadi kalian nanti membuat kesimpulan sendiri. Tentang benda non-magnetis dan benda magnetis. Sampai sini ada yang mau tanya? Tidak. Ya, Ibu izin ke kelompok 4 ya. Kalian sudah berdiskusi tentang apa tadi selama ini? Tentang ini Bu, magnet. Magnet, oke. Ya. Magnet. Naila, magnetmu mana Naila? Berarti sudah sampai LKPD terakhir ya. Aira, Okta, magnetnya coba diperlihatkan. Umar, coba diperlihatkan magnetnya. Coba kamu dekatkan salah satu benda yang ada di sekitar kamu dengan magnet. Oke. Peniti Bu. Peniti, oke. Peniti, Aira, Fahri punya peniti. Aira punya Buat kertas Bu. penjepit kertas. Naila punya Pensil. pensil. Mana yang merupakan benda non-magnetis? Pensil. Pensil. Pensil, apalagi? Penghapus. Penghapus, oke. Yang magnetis yang mana? Peniti. Peniti. Udah? Penjepit? Kertas. Penjepit kertas. Nah, ada yang mau tanya, itu adalah kegiatan Ayo Mencoba. Jadi kalian coba barang-barang tersebut dekatkan sama magnet. Apa yang terjadi? Menempel atau tidak? Apabila benda itu menempel, maka disebutnya Magnetis. kalau benda tersebut tidak menempel, maka disebutnya Non-magnetis. magnetis. Sampai sini ada yang mau tanya? Enggak Bu. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Udah Bu. Oke, kita tunggu teman-teman kalian ya. Jadi kalian sudah selesai berdiskusi. Ibu harap kalian juga harus mampu, bukan hanya satu orang saja yang mampu menguasai materi, tetapi yang lainnya juga. Karena berkelompok itu tujuannya adalah untuk apa? Sharing pengalaman, sharing materi yang telah kalian diskusikan sama-sama. Tadi kita sudah diskusi tentang apa di kelompoknya masing-masing? Tentang min mapping Tentang main Dari Indonesia. kali. Coba kalian berdiri semuanya. Sebelum kita memulai diskusi kita coba bergerak mengikuti gerakan video di ini yang telah Ibu share ini. Oke, semua berdiri, tidak ada yang duduk, berdiri semua. Kita bergerak bersama-sama untuk menyemangati ketika nanti kita akan melakukan diskusi. Oke, Ibu mulai. 1, 2, 3.
Ayo tangannya dipinggang, kemudian tangannya diginiin, mundur. Kakinya diangkat. Ke bawah. Kakinya diangkat. Oke, terima kasih sudah bergerak bersama. Boleh duduk kembali. Kelompok mana yang mau memulai diskusinya? Ibu beri kesempatan videonya ini. Oke, kita presentasi dari LKPD yang paling pertama. Nah, ini dibaca ini. Apakah perbedaan ekspor dan impor? Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim barang dengan dagangan kepada negara lain yang membutuhkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan pembayaran mata uang internasional yaitu dolar Amerika. Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara membeli barang dari negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan membayar valuta asing. Dapatkah suatu negara memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa melaksanakan kegiatan ekspor dan impor? Mengapa? Tidak dapat, karena jika negara hanya mengandalkan sumber dari dalam negeri saja, maka kebutuhan tidak akan tercapai jika memerlukan teknologi, sedangkan negara tidak bisa buat harus impor dari negara lain. Ya, betul. Nah, dari kelompok lain ada yang mau menambahkan atau tidak tentang LKPD yang pertama? Jadi LKPD yang pertama itu kita membahas tentang ekspor impor, manfaat ekspor impor, dan pentingnya kegiatan ekspor dan impor bagi suatu negara. Sampai sini kita berikan tepuk terhebat kepada kelompok 1. Prak, 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 bagus. Prak, 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 bagus. Prak, 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 hebat. Terima kasih kelompok 1. Sekarang kita beralih ke kelompok 2. Ke kelompok 2. Yang presentasi siapa? Kelompok 2 yang presentasi siapa? Keisha, Bu. Keisha, oke. Keisha, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Indonesia ke Malaysia. Karet, udang, kopi, hasil hutan, tekstil, batu bara, kopra, dan palm. Nah, lanjut. Nih ke Brunei Darussalam apa? Semen dan barang bangunan, pakaian jadi, mineral, hasil olahan, tepung, rokok. Berikan tepuk terhebat kepada kelompok 2. Sama-sama. 1, 2, 3. Prak, 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 bagus. Prak, 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 bagus. Prak, 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 hebat. Terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Brunei, tembakau, bahan pangan, serta mesin dan peralatan. Malaysia, elektronik, emas, aksesoris, semikonduktor, kayu, serta mesin dan peralatan. Singapura, impor, mesin dan peralatan, bahan bakar, bahan kimia, makanan, dan barang jadi. Terima kasih kelompok 3. Sekarang sudah baik sekali itu kelompok 3 karena bisa share screen dan lengkap sekali bahan-bahan impornya. Sekarang berikan tepuk terhebat kepada kelompok 3. 1, 2, 3.
prok, prok, prok. Bagus. Prok, prok, prok. Bagus. Prok, prok, prok. Hebat. Kita ke kelompok 4. Siapa yang mau membacakan untuk kelompok Fahri. 4? Ya, Bu. Oke, Fahri silakan bacakan kelompok hasil diskusi kelompok 4. Fahri mau share screen atau tidak? Tidak, Bu. Oke. Yuk, sekarang mulai dari gunting. Apa? Gunting dapat ditarik. Lanjut. Batu tidak dapat ditarik. Ya, lanjut. Penggaris tidak dapat ditarik. Terus. Pensil tidak dapat ditarik. Sisir tidak dapat ditarik. Nah, sekarang dari ke-9 benda tersebut yang tadi Fahri utarakan, benar atau tidak? Benda-benda tersebut dapat ditarik dan tidak dapat ditarik. Benar nggak? Benar. Oke, sekarang berikan tepuk terhebat kepada kelompok 4 dan Fahri. 1, 2, 3. Prok, prok, prok. Bagus. Prok, prok, prok. Bagus. Prok, prok, prok. Hebat. Terima kasih Fahri dan kelompok 4. Magnet, gunting, batu, kayu, pensil, peniti, penghapus, daun, karet, kaca, ban. Gunting, peniti, paku, penjepit kertas dapat menempel pada magnet. Sedangkan batu, kayu, pensil, penghapus, daun, karet, kaca, dan sisir tidak dapat menempel pada magnet. Oke, terima kasih. Berikan tepuk terhebat kepada kelompok 5. 1, 2, 3. Prok, prok, prok. Bagus. Prok, prok, prok. Bagus. Prok, prok, prok. Hebat. 6, siapa yang mewakili? Aku. Oke, Alivia, apa kesimpulan dari yang tadi kalian lakukan? Magnet hanya bisa menempel dengan benda magnetis. Contohnya peniti, paku, penjepit, kertas, gunting, termasuk benda magnetis. Sedangkan pensil, karet, gelang, sisir, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca termasuk benda non-magnetis. Oke, terima kasih kelompok 6. Tadi kita sudah mendiskusikan tentang apa coba di kelompoknya masing-masing. Tadi LKPD yang pertama tentang Impor dan ekspor. iya, ekspor dan impor. Ekspor dan impor. Tadi di kelompok 2 Ibu tanya, di kelompok 1, maaf, di kelompok 1 tadi Ibu tanya, kalau jual beli kita menggunakan apa ya? Alatnya yang untuk membayarkan. Wah, Menggunakan uang. Tetapi uangnya kalau ekspor impor dia pakai rupiah atau pakai mata uang asing? mata uang asing. Mata uang asing. Jadi, ekspor dan impor itu menyeluruh sedunia. Jadi Indonesia melakukan ekspor dan Indonesia melakukan impor untuk apa tadi? Kebutuhan. Iya, memenuhi atau mencukupi kebutuhan dalam negeri. Berbagai komoditas ekspor tadi yang sudah diutarakan dan berbagai komoditas impor. Nah, sekarang Ibu akan melakukan quizzes. Nanti link quizzesnya akan Ibu sampaikan di chat room. Chat room sudah ada link quizzesnya. Silakan kalian kerjakan masing-masing. 4, 3, 2, 1, dimulai. Pemenangnya yang pertama ada Rafa, yang kedua Fanya, dan yang ketiga ada Fahri. Berikan tepuk terhebat kepada ketiganya. 1, 2, 3. Prok, prok, prok. Hebat. Bagus. Prok, prok, prok. Bagus. Prok, prok, prok. Hebat. Terima kasih Fahri, Rafael, Fanya, dan Fahri. Yang lain belajar lagi ya. Nah, hari ini tadi Ibu mau menyimpulkan pembelajaran kita di pagi ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Dan Impor dan Ekspor dan benda impor. magnetis. Apa yang dimaksud dengan ekspor tadi? Mengirim barang ke luar negeri. Mengirim barang ke luar negeri, betul Fahri. Apa yang dimaksud dengan impor? menerima barang dari luar. luar negeri. Iya.
Terus selain barang, kita melakukan ekspor dan impor, apa jenisnya selain barang? Pekerja. Pekerja atau yang disebut Jasa. jasa, betul. Ada beberapa komoditas ekspor dan impor yang bisa diekspor maupun diimpor oleh Indonesia. Kemudian kita tadi sudah melakukan percobaan tentang apa? Benda magnetis dan non magnetis. Benda magnetis apa? Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik. Kalau non magnetis? Benda yang tidak dapat ditarik. Dapat ditarik oleh magnet. Contoh bendanya apa yang magnetis? Paku. Paku, ada lagi Jarum. paperclip. Kalau non magnetis? Pensil. Pensil, Batu. Daun. Daun. kertas, dan lain. Kayu. Kayu juga bisa. Siapa yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau tanya tentang pembelajaran kita pagi ini? Sudah. Di pembelajaran tadi, bagian mana yang membuat kalian senang? Kalian melakukan apa tadi yang paling disenangi? Coba yang mana? Di tahap mana tadi? Tahap Percobaan. mana? Percobaan. Nah, ada percobaan. Jadi kalian yang tadinya tidak mengetahui benda non magnetis, jadi kalian bisa memahami benda magnetis dan non magnetis. Untuk pembelajaran besok, kita akan membahas tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, bagi yang nilainya nanti di bawah KKM akan diadakan remedial, dan bagi yang nilainya di atas KKM nanti akan Ibu berikan soal pengayaan. Nanti hasilnya akan Ibu berikan 3 hari setelah ini. Karena nilainya akan dikoreksi terlebih dahulu. Nah, nanti hasil diskusinya jangan lupa di-share di WA group dan buat sebagai status WA kalian, karena sebagai bukti hari ini kalian sudah melakukan percobaan dan diskusi. Sampai sini ada yang mau tanya? Yang statusnya itu nanti di screenshot lagi. Di screenshot lagi seperti kemarin. Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Rafa, pimpin doa penutupnya, Rafa. Ya, Bu. Ayo teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, jaga kesehatan. Kita bertemu kembali dengan pembelajaran esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.